Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subha Ansori dengan NPM 246101175 dari kelas Manajemen RPL dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas operasional riset mengenai riset operasi. Baik, untuk sesi yang pertama yaitu konsep dasar riset operasi. Untuk pengertiannya sendiri yaitu metode ilmiah yang menggunakan model matematis, statistik, dan algoritma untuk membantu pengambilan keputusan yang optimal dalam sistem yang kompleks. Untuk tujuan riset operasi sendiri yaitu memberikan dasar ilmiah bagi manajer untuk memecahkan masalah dengan mengalokasikan sumber daya yang efisien guna mencapai hasil optimal seperti maksimalisasi keuntungan atau meminimalisasi biaya. Hal ini digunakan manajer untuk mengambil keputusan agar keputusan yang diambil tidak sia-sia dengan mengorbankan sesuatu hal yang dianggap tidak penting, padahal itu sangat berpengaruh bagi perusahaan. Lanjut ke halaman selanjutnya yaitu sejarah singkat. Riset operasi bermula pada saat masa Perang Dunia Kedua. Awalnya digunakan oleh militer Inggris dan Amerika Serikat untuk mengoptimalkan strategi logistik, penempatan radar, dan rute konvoi laut setelah perang. Teknik ini diadaptasi oleh dunia industri dan bisnis untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu peran dalam manajemen dan contoh bisnis. Peran dalam pengambilan keputusan yaitu membantu manajer mengurangi risiko spekulasi atau hanya sebatas angan-angan dengan memberikan solusi berbasis data dan model yang terukur. Bisa menggunakan data historis beberapa tahun yang lalu atau model yang terukur menggunakan angka statistik. Contoh penerapan di dunia bisnis yaitu logistik, yang berupa perencanaan logistik dalam pengiriman barang atau pengiriman sumber daya. Untuk produksi, yaitu strategi dalam pemaksimalan efisiensi dan efektivitas mesin atau sumber daya yang ada. Untuk penerapan di keuangan, yaitu melakukan rencana keuangan perusahaan di masa depan. Untuk kelebihan dari model matematis sendiri yaitu memungkinkan simulasi berbagai skenario tanpa mengganggu operasional nyata, serta memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam perencanaan. Jadi model matematis ini seperti halnya simulasi pada suatu model yang nantinya akan diterapkan pada model bisnis sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer sesuai dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Untuk bagian yang kedua yaitu konsep dasar linear programming. Definisi dan tujuan linear programming. Definisi dari linear programming yaitu teknik optimalisasi matematis untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai aktivitas yang bersaing, di mana semua hubungan antar variabel bersifat linear atau garis lurus, atau bisa disebutkan bahwa saling mempengaruhi. Tujuan dari linear programming adalah mencari nilai variabel keputusan yang memberikan hasil terbaik
maksimum atau minimum pada fungsi tujuan dengan tetap memenuhi semua batasan yang ada. Dengan tetap memenuhi semua batasan yang ada, maka keputusan manajer harus tetap mementingkan pada kapasitas perusahaan itu sendiri dan tidak semena-mena akan keputusannya. Selanjutnya yaitu asumsi dan komponen utama. Di sini ada dua hal, yaitu yang pertama asumsi dasar, yaitu linearitas. Apa itu linearitas? Yaitu hubungan antar variabel harus garis lurus atau saling mempengaruhi. Yang kedua, divisibilitas. Apa itu divisibilitas? Yaitu nilai variabel bisa dalam bentuk pecahan, bukan hanya angka bulat. Yang ketiga, kepastian, yaitu semua parameter model diketahui dengan pasti. Komponen utama yaitu variabel keputusan. Apa itu variabel keputusan? Yaitu simbol matematis misal X dan Y yang mewakili jumlah yang ingin ditentukan. Untuk komponen utama yang kedua yaitu fungsi tujuan, yaitu target yang ingin dicapai, memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Untuk komponen yang ketiga yaitu fungsi kendala, yaitu batasan-batasan fisik atau finansial yang membatasi pilihan manajer dalam memutuskan arah tujuan perusahaan antara memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Bagian 3 yaitu studi kasus. Pada bagian ini kita akan mengidentifikasi masalah yang ada. Diketahui produk A memiliki keuntungan 40.000 per unit. Produk B menghasilkan keuntungan 30.000 per unit. Untuk keterangan sumber daya, perusahaan memiliki kebijakan yaitu bahan baku maksimal yang digunakan adalah 100 unit dan untuk jam tenaga kerja maksimal yaitu 80 jam. Untuk kebutuhan produksi per unit, perusahaan membutuhkan bahan baku dan jam kerja pada produk A yaitu 2 bahan baku dan 1 jam kerja untuk produk A, serta 1 bahan baku dan 2 jam kerja untuk produk B. Untuk formulasi matematis yang digunakan yaitu variabel A, variabel keputusan. X1 yaitu jumlah unit produk A yang diproduksi dan X2 yaitu jumlah produk B yang diproduksi. Untuk fungsi tujuan yang didapatkan adalah maksimumkan keuntungan, yaitu Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Nilai 40.000 dan 30.000 didapat dari keuntungan dari produk A dan produk B. Lanjut ke fungsi kendala. Kendala bahan baku yaitu 2 X1 ditambah 1 X2 kurang dari sama dengan 100. Angka ini didapat dari produk A, 2 bahan baku dan 1 jam kerja. Maka 2 bahan baku X1 dan 1 jam tenaga kerja dan 1 bahan baku untuk jumlah produksi produk B. Karena untuk keterangan sumber daya, perusahaan memaksimalkan bahan baku pada 100 unit, maka untuk kendala bahan baku kurang dari sama dengan 100. Lanjut pada kendala jam kerja, yaitu
1x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 80. Angka ini didapat dari jam kerja pada produk A yaitu 1 jam dan jam kerja pada produk B yaitu 2 jam. Maka didapat 1 jam tenaga kerja untuk produk A dan 2 jam tenaga kerja untuk produk B. Di sini dikatakan kurang dari sama dengan 80 karena perusahaan membatasi jam kerja maksimal pada 80 jam. Lanjut untuk pendalaman negatif yaitu X1, X2 lebih dari 0. Kenapa 0? Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena jika kurang dari, maka perusahaan sama dengan tidak memproduksi barang dan akan mengalami kerugian. Makna model yang didapat ini adalah model ini secara sistematis menunjukkan bagaimana perusahaan harus memilih kombinasi jumlah produk X1 dan X2 agar total keuntungan mencapai titik tertinggi tanpa melampaui batas ketersediaan bahan baku yaitu 100 unit dan total jam kerja yang tersedia 80 jam. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku saya dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.